Di episode Ngobrolin COVID-19 kali ini, saya akan membahas tentang ketentuan dosis pemberian vaksin dan efek setelah divaksin. Untuk membahasnya, saya sudah bersama Profesor Iris Rengganis, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Apa kabar, Prof? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sehat-sehat terus ya, Prof, Iya. ya. Sebagian dari masyarakat sudah mendapatkan dosis vaksin gitu ya, Prof, ya. Ada 2 dosis vaksin yang diterapkan di Indonesia ya, Prof. Nah, sebagian masyarakat ini juga bertanya-tanya nih, Prof, ada juga yang sudah lengkap vaksinasinya, ada yang belum, tapi tiba-tiba di tengah-tengah jalan mungkin ada halangannya atau terkena COVID-19 sebelum melakukan dosis kedua. Itu seperti apa ya, Prof, ya? Ya, jadi begini, vaksin yang ada saat ini kan ada 2 ya, dari Sinovac dan AstraZeneca. Dan keduanya itu memang punya jarak waktu ya. Jadi kalau yang Sinovac 0,28 hari ya, ada jeda 28 hari. Sedangkan yang AstraZeneca itu 8 minggu sampai 12 minggu, lebih lama lagi. Jadi 0,2 bulan. Jadi kita bisa bilang begitu. Nah, bila mana dia terlambat, tidak bisa datang tepat waktunya, tetap saja divaksinasi sedapat mungkin pada saat dia udah bisa. Jadi kalau telatnya 2-3 hari, oke, nggak apa-apa. Satu minggu, oke, tetap divaksinasi. Tapi jangan sampai tidak divaksinasi. Karena sayang sekali, vaksin pertama sudah diberikan, antibodi sudah mau terbentuk dengan ya setengahnya lah kita boleh katakan. Kemudian tinggal sedikit lagi, kan sayang. Jadi artinya nanti kalau terlalu lama harus diulang lagi. Ya, jadi kita bilang daripada tidak sama sekali, lebih baik dia datang walaupun terlambat. Berapa lama boleh telatnya? Ya rata-rata sampai 1 minggu. Ya, kalau lebih gimana? Tidak apa-apa. Cuma pembentukan antibodi tidak sebaik bila mana dia tepat waktu, itu saja. Tapi tetap diberikan. Nah, misalnya baru pertama nih dia dapat, ya terus kena COVID. Gimana nih yang kedua? Dia gugur yang pertama. Karena dia harus isolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit. Tergantung dari berat ringannya kenanya itu. Jadi artinya yang pertama gagal, ya gugur ya kita katakan, dia mesti mulai lagi nanti 3 bulan setelah dia sembuh. Kenapa 3 bulan? Karena antibodi setelah orang sakit, apapun itu akan terbentuk secara alamiah dan akan menurun pada 3 bulan. Pelan-pelan antibodi itu menurun. Ya biasa sampai 8 bulan sih bertahan, tetapi sudah titernya kecil. Ya karena itu pada 3 bulan, pada saat dia mulai menurun, kita kasih lagi antibodi vaksin. Itu pertanyaannya, emang sebulan nggak boleh? 2 bulan nggak boleh? Boleh. Secara imunologi boleh. Cuma vaksin kita masih terbatas jumlahnya. Jadi berikan dulu pada yang belum pernah divaksinasi supaya merata dulu untuk antibodi terbentuknya itu nantinya. Kalau vaksin kita cukup banyak nggak apa-apa. Habis sakit udah baik bener dia clear, suntik vaksin. Tapi kan nggak bisa gitu saat ini. Banyak sekali yang ingin divaksinasi tapi belum ada vaksinnya. Setelah selesai vaksinasi nih, Prof, beberapa masyarakat juga ada yang mengeluhkan efek vaksin itu sendiri gitu. Ada yang merasa pegal, ada yang demam, bahkan mungkin yang mendapatkan suntikan AstraZeneca merasa demam menggigil gitu ya, Prof, ya. Apakah itu kiranya tuh baik, Prof, untuk tubuh merespon efek samping seperti itu? Atau mungkin itu berarti vaksinnya bekerja gitu, Prof? Ya. Setiap sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itu kan dianggap benda asing. Tentu ada reaksi dari tubuh. Nah itu kita harus menceritakan atau kita harus edukasi kepada siapapun yang akan divaksinasi. Bahwa nanti bila sudah divaksinasi akan ada reaksi lokal atau reaksi sistemik. Ya, sistemik itu artinya menyeluruh. Nah kita kasih contoh, apa yang reaksi lokal? Nyeri bekas suntikan, kemerahan bekas suntikan, bengkak bekas suntikan, biasanya disebut dengan atas ya. Itu harus kita jelaskan supaya orang yang divaksinasi itu mengerti. Dan ini terjadi pada vaksin-vaksin yang lain, bukan hanya pada vaksin COVID. Ini hal yang biasa karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, tubuh membentuk satu reaksi, yaitu reaksi tubuh. Tapi ada orang yang biasa aja, tapi ada yang bengkak banget, ya itu tergantung sistem imun seseorang. Tapi ada juga yang panas, penggigil, diare, sakit perut, mual, muntah. Nah itu harus kita jelaskan. Waktu Badan POM mengeluarkan izin edar, itu semuanya sudah tercantum di situ. Apa saja efek simpangnya, sehingga orang tidak usah takut ya, gitu. Kita menghimbau pada semua masyarakat supaya kita mendapat kekebalan kelompok atau kekebalan komunitas atau herd immunity.
Karena tanpa herd immunity ya akan terjadi penularan terus-menerus ya. Jadi vaksin itu salah satunya kan manfaatnya adalah mencegah penularan. Jadi kalau semua orang 70% minimal dari keseluruhan di negara kita sudah mendapat kekebalan kelompok secara vaksinasi, kita mengharapkan pandemik juga bisa berakhir. Itu harapan kita. Walaupun sekali lagi vaksinasi bukan menghentikan pandemik, tetapi vaksinasi adalah salah satu upaya untuk mendapatkan herd immunity atau kekebalan komunitas. Tapi protokol kesehatan tetap ya. Oke, warga Jakarta, cukup jelas ya tadi penjelasan dari Profesor Iris Rengganis terkait vaksinasi dan dampaknya juga untuk tubuh kita, seperti efek sampingnya seperti apa. Terima kasih sudah menyaksikan Ngobrolin COVID-19 kali ini. Jangan lupa dan jangan pernah bosan menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun Anda berada. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih ya, Prof.